to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenisa Fitri Harahap, kelas 11 MIA 2 MAN 1 Padang Lawas. Saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang peristiwa proklamasi. Sejak tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI telah dibubarkan dan didirikan sebagai lembaga baru, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Marsikal Terauchi telah memanggil 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan untuk mendapat pesan-pesan dan petunjuk dari Marsikal Terauchi. Ketiga tokoh pergerakan nasional tersebut berangkat dari Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1945 dan tiba ke Dalat pada tanggal 11 Agustus 1945. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsikal Terauchi menyampaikan suatu pesan kepada ketiga tokoh pergerakan nasional. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Dan pada saat itulah Jepang mengaku kalah atau menyerah kepada Sekutu karena Sekutu telah membom 2 kota besar negara Jepang, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 Sekutu telah membom kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 Sekutu membom kota Nagasaki. Pada awalnya Indonesia tidak mengetahui kekalahan Jepang. Mereka mengetahuinya dari para pemuda Indonesia yang bekerja di kantor Domei. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda menggagalkan rapat PPKI, yang dimana mereka takut akan Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mengingat akan pesan dari Marsikal Terauchi di Dalat. Sebelum mereka menggagalkan rapat PPKI, para pemuda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 di salah satu ruang lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur pada pukul 20.00 WIB hingga 24.00 WIB. Kemudian dilanjut pada tanggal 16 Agustus 1945, dilanjutlah rapat di Gedung Cikini 71 pada pukul 24.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Para pemuda mengadakan rencana untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta, yang dimana para pemudanya terdiri dari Khairul Saleh, Sukarni, Yusuf Kunto, dan Dr. Muwardi. Sebelumnya mereka datang ke rumahnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Mereka pergi ke rumahnya Danu Asmoro untuk meminjam mobil dan meminta Danu Asmoro sebagai pengemudinya. Kemudian mereka membagi tugas bahwa Sukarni dan Yusuf Kunto membangunkan Dr. Andus Muhammad Hatta, Khairul Saleh, Dr. Muwardi, dan Danu Asmoro untuk membangunkan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dimana dihadiri oleh Mendur Bersaudara sebagai fotografer, yang dimana mereka berhasil mengabadikan 3 foto tersebut, yaitu
Foto yang pertama, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang berbunyi, "Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Soekarno-Hatta." Dan foto yang kedua, pengibaran bendera merah putih Latif Hendra Diningrat. Dan foto yang ketiga, bersihkan suasana upacara dan para pemuda yang menyaksikan bendera merah putih. Setelah proklamasi selesai, Mendur bersaudara meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno. Akan tetapi, Alex Mendur berhasil ditangkap oleh tentara Jepang dan foto yang baru saja diambil direbut oleh tentara Jepang dan mereka berhasil memusnahkan foto tersebut. Akan tetapi, Alex Mendur berhasil lolos dan berhasil membawa negatif foto. Kemudian, Alex Mendur mengubur foto tersebut di bawah tanah dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor Harian Asia Raya. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio Dopei disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun para pemuda tidak kehilangan akal, mereka membuat pemancar radio dengan bantuan beberapa teknisi radio. Surat kabar pertama kali memberitakan kemerdekaan Indonesia, yaitu proklamasi, adalah Harian Suara Asia.